Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah materi yang pertama, saat ini saya akan membawakan materi kedua, pendidikan Pancasila, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Sepanjang sejarah, Pancasila terlahir dan dijadikan sebagai dasar negara, tentunya mengalami tantangan dan hambatan. Ini adalah sebuah dinamika dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dengan sejarah tadi memiliki arti yang sangat kuat, terutama nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki arti yang sangat luhur dan secara konsisten dilaksanakan sampai sekarang. Tentang pendidikan Pancasila, pernyataan dari Abdul Ghani, Pancasila adalah leitmotif dan lead star, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lead star, kekuasaan negara akan menyeleweng. Sehingga dalam bentuk penyelewengan dapat dicegah dengan Pancasila sebagai dasar filsafat dan moral. Selain itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai pendorong dan pedoman bagi generasi masa akan datang. Sebagai pemegang amanat berikutnya, yaitu sebagai pemimpin negara. Hambatan dan tantangan yang ada sebagaimana menyusun dan merumuskan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang menarik, efektif, dan diminati. Salah satu tantangan itu adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai yang ahli dalam bidangnya. Adapun tantangan di luar kurangnya teladan dari kaum elit politik yang bergaya hidup hedonistik di masyarakat. Pada saat ini akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang akan kita alami antara lain adalah adanya globalisasi di segala bidang, hak asasi manusia yang tidak berimbang dengan kewajiban asasi manusia. Teknologi informasi digunakan dengan sangat kuat dan sangat memberi pengaruh dalam kehidupan. Namun, tidak jarang pula ada yang memanipulasi informasi yang akhirnya berdampak. Dari adanya perubahan yang telah disampaikan di atas, terdapat pergeseran nilai-nilai moral. Ini terlihat dalam cara hidup masyarakat Indonesia, baik dalam sikap dan perilaku dalam bidang politik dan ekonomi. Adanya perubahan ini dijadikan sebagai tantangan bagi bangsa Indonesia sebagaimana mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila lebih baik sehingga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah yang ada serta menjawab tantangan yang akan datang. Dan jika belum berhasil, bahwa Pancasila masih dianggap keterasingan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terjadinya reformasi adalah suatu sejarah dari penyalahgunaan Pancasila. Selain itu, adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga membuat masyarakat menjadi trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Reformasi menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam perubahan dalam segala bidang dan mengganti masa lalu diganti menjadi baru, karena Pancasila pada masa sebelum reformasi dianggap amnesia Pancasila yang dianggap sebagai norma dasar yang mampu menjadi pelindung bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajuan dan heterogen dan dianggap sebagai penguat dalam sektor segala bidang. Pada masa lalu sebelum reformasi, harus diakui Pancasila secara sistematis terstruktur, masif, dipakai oleh mereka yang tidak sepaham dengan pemerintah dengan mengatakan anti Pancasila. Posisi Pancasila, undang-undang tertinggi, adalah dipakai dalam penyelenggaraan pemerintah, bukan sebagai alat monopoli pelanggengan kekuasaan. Jika ini terjadi, maka akibatnya adanya upaya tidak diinginkan. Pancasila dianggap sebagai simbol dari rezim sebelumnya, maka dipermasalahkan karena dianggap sebagai ornamen politik yang bersifat
represif dan monolitik, menjadikan sejarah yang harus dilupakan. Pergantian setiap rezim pemerintahan akan berlalu di masa dan pada masanya, namun Pancasila tetap akan ada dan menyertai di setiap perjalanan pemerintah, karena Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melaksanakan rekayasa sosial cara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya. Harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan. Baik, sekian materi dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.